Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam kajian hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Sayyidina Imam An-Nawawi, yang kita sampai pada hari ini di hadis yang ke-26. Hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yawmin tatlu'u fihi syams, ta'dilu baina ithnaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'alahu 'alaiha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati sadaqah, wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa setiap persendian manusia itu harus dikeluarkan sedekahnya sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk menjauhkan bala, musibah, penyakit dari tubuh seseorang di hari itu. Nah, di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa jumlah persendian itu ada 360, sehingga setiap harinya seharusnya menurut Nabi Muhammad SAW kita harus melakukan 360 kebaikan untuk mensyukuri 360 persendian yang ada dalam setiap badan kita. Dan banyak dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW memberikan bentuk-bentuk sedekah yang bisa dilakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan semua persendian itu sehat, semua persendian itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW juga menyatakan ada bentuk-bentuk sedekah yang bisa dilakukan seseorang setiap harinya untuk mensyukuri kenikmatan persendian tadi. Di antaranya Nabi Muhammad SAW mengatakan, kamu mendamaikan dua orang yang berselisih itu juga adalah sedekah. Kenapa? Karena kamu menjadikan dua orang yang tadinya berselisih itu, yang kemungkinan dari perselisihan itu akan timbul perkataan-perkataan yang kurang baik dari mereka berdua, atau akan timbul sikap-sikap yang kurang baik dari mereka berdua, dan kamu mendamaikan mereka sehingga mereka terjauhkan dari kemungkinan berbuat buruk dan berbuat hal yang tercela semacam itu. Itu adalah sedekah juga, kata Nabi Muhammad SAW. Dan mendamaikan dua orang yang berselisih itu memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang yang paling utama kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat adalah mereka yang suka mendamaikan manusia yang tengah berselisih. Kemudian Nabi Muhammad SAW juga bersabda, kamu menolong seseorang terkait dengan kendaraannya itu juga merupakan sedekah. Maksudnya, seandainya kita menemukan seorang yang kendaraannya tidak berfungsi di jalan, entah bensinnya habis, entah atau bannya bocor dan lain sebagainya, kemudian kita membantu dia, baik dalam bantuan kita menunjukkan kemana pom bensin terdekat, kemana tempat dia bisa menambal ban terdekat, atau kita ajak dia di atas kendaraan kita sampaikan ke tempat tujuannya, atau kita hanya sekedar membantu dia menaikkan barang-barangnya ke atas kendaraannya, itu pun sedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad juga melanjutkan bahwa setiap ucapan yang baik itu juga adalah sedekah.
Para ulama menafsiri kata-kata al-kalimatu thayyibatu shadaqah ini, ada yang mengatakan bahwa kalimat thayyibah itu adalah al-baqiyatus shalihat, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kalimat thayyibah itu adalah ucapan baik kita kepada sesama muslim, ucapan baik kita kepada sesama manusia yang lain. Kita menanyakan kabarnya, menanyakan kabar keluarganya, kita mendoakan dia, kita memberi salam kepadanya, kita membantu mengabulkan atau memenuhi keperluannya, memenuhi hajatnya kepada orang lain yang mungkin dia nggak kenal tapi kita kenal. Itu termasuk kalimat thayyibah yang merupakan sedekah juga, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi bersabda bahwa setiap langkah kita menuju masjid untuk sholat itu juga merupakan sedekah. Karena di dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, siapa yang berwudu dengan sempurna kemudian keluar dari rumahnya menuju masjid untuk sholat berjamaah di sana, maka setiap langkah kaki kirinya dihapuskan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap langkah kaki kanannya dituliskan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali hadis yang menyatakan keutamaan melangkahkan kaki ke masjid, berjalan ke masjid, bahwa di dalamnya ada penghapusan dosa, di dalamnya ada tambahan kebaikan, di dalamnya ada peninggian derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hadis ini hanya merujuk kata sholat, tapi para ulama mengatakan ini bisa berlaku umum. Artinya semua langkah kaki kita, semua perjalanan kita, entah itu menuju sholat, entah itu untuk i'tikaf, entah itu untuk belajar ilmu, entah itu untuk menengok orang sakit, entah itu untuk mendengarkan kajian dan lain sebagainya, maka itu semua juga masuk dalam kategori hadis ini. Kita mendapatkan keutamaannya dan itu semua ditulis sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, kamu menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga merupakan sedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Gangguannya bisa berupa apa saja, bisa berupa kotoran, bisa berupa duri, paku, mungkin kalau sekarang pecahan-pecahan kaca, batu, atau hewan-hewan yang berbahaya yang ada di jalan. Kita singkirkan itu semua dari jalanan orang-orang, maka itu juga termasuk sedekah, kata Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam riwayat yang lain ada sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Rasulullah, tolong ajarkan sesuatu yang sangat bermanfaat jika saya kerjakan. Maka Nabi Muhammad menjawab, jauhkan gangguan dari jalanan yang biasa dilewati oleh orang-orang muslim. Hanya saja yang perlu kita ketahui, para ulama ketika menafsiri hadis ini di bagian menyingkirkan gangguan, mereka mengatakan begini, bahwa menyingkirkan gangguan itu nggak harus gangguannya sudah ada di situ. Artinya nggak harus ketika kita jalan di satu jalanan kemudian ada paku maka saya ambil, saya singkirkan. Itu termasuk menyingkirkan gangguan, benar. Tapi ada makna yang lebih tinggi dari itu, yaitu jangan sampai kita juga menaruh gangguan di jalan kaum muslimin. Buang sampah sembarangan atau membuang hal-hal berbahaya di tengah jalan begitu saja tanpa kita peduli, itu sama saja kita mengganggu kaum muslimin. Ketika kita buang sampah pada tempatnya, ketika kita membuang hal-hal yang berbahaya pada tempatnya dengan tujuan supaya nggak ada orang yang terganggu dengan itu, maka kita sudah masuk ke dalam hadis ini. Kita menjauhkan gangguan dari jalanan orang-orang yang beriman, dari jalan orang-orang muslim. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, berisi pedoman yang luar biasa bagaimana kita bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa sedekah itu tidak hanya selalu tentang uang. Bagaimana diajarkan kita oleh Nabi Muhammad SAW bahwa termasuk baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah baiknya hubungan kita dengan sesama manusia, adalah baiknya hubungan kita dengan lingkungan hidup di sekitar kita, dan itu semua bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, Nabi mengakhiri hadis ini dengan mengucapkan,
bahwa 2 rakaat sholat duha sudah mencukupi sebagai sedekah untuk 360 persendian tadi. Namun kata ulama, seandainya kita mampu melakukan semua yang ada di hadis tadi, tapi kita memilih hanya melakukan 2 rakaat sholat duha, maka alangkah tidak baiknya juga itu. Seandainya kita bisa mengerjakan semuanya, maka akan jauh lebih indah. Kita 2 rakaat sholat duha kita kerjakan, dan semua kebaikan yang ada di hadis tadi juga kita kerjakan sesuai dengan instruksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik, memberikan kita kemudahan untuk mengamalkan hadis ini, dan termasuk kita orang-orang yang bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.